terlibat dalam 100 tahun karya tahun Pramudia. Seperti itu. Antusiasnya ya. Di Blora itu akan ada festival 100 tahunnya Pramudia Anantatur tanggal 6, 7, 8 Februari. Jadi itu akan menjadi sebuah landasan merayakan pemikiran dan kekaryaan Pram. Jadi selama setahun itu akan banyak sekali kegiatan, bahkan ada yang dilakukan juga di beberapa negara di luar negeri, seperti di Paris, di Itali, dan di kota-kota lain di Eropa. Nah, kick off pertamanya ini akan berlangsung di Blora. Jadi akan ada banyak sekali kegiatan, akan ada peresmian Jalan Pramudia Anantatur, akan ada pameran karya seni seperti patung dan juga lukisan, lalu juga ada konser musik, ada diskusi, ada pembacaan karya-karyanya Pram, dan saya juga dapat kesempatan untuk monolog 30 menit ya, monolog singkat untuk Nyai Ontosoroh dalam buku tetraloginya Pramudia Anantatur. Dan sebenarnya nanti di bulan September Titi Mangsa, Lembaga Budaya yang saya dan teman-teman dirikan itu akan mementaskan ulang lagi bunga penutup abad gitu. Jadi tapi kalau bunga penutup abad kan akan ada tokoh mingkenya, tokoh analisnya, syambarenya. Tapi kalau di Blora hanya saya sendiri untuk Nyai Ontosoroh gitu ceritanya. Oh, dan juga akan ada pameran audio sandiwara sastra yang pernah dibuat juga oleh Lembaga Budaya Titi Mangsa dari karyanya Pram yang berjudul Cerita dari Jakarta. Sebetulnya itu ada di podcast, kalian bisa dengerin juga. Cari aja budaya kita, lalu cari sandiwara sastra dan cari cerita dari Jakarta. Itu pengisi suaranya ada Mbak Najwa Shihab, ada Mas Matias Mucus, ada Lu Tobing, dan juga ada Chico Jericho. Gitu. Mbak Epit, ini kan tadi katanya kembali lagi setelah sekian lama akhirnya kembali lagi ke atas panggung. Udah lama banget saya nggak pentas ya, pentas yang panjang terakhir monolog Inggit Garnasih itu sekitar mungkin 3 tahun lalu, tetapi untuk Bumi Manusia ini saya pentasin terakhir 9 tahun lalu. Jadi saya sekarang lagi mengais-ngais energi saya dan kapasitas pikiran dan otak saya untuk kembali membaca karyanya Pram. Dan ketika saya membaca lagi, ternyata hati saya masih bergetar, hati saya masih terpanggil, dan keberanian saya muncul lagi. Jadi spiritnya Pram itu saya rasa tidak pernah padam ya. Dan saya itu memberanikan diri berada di dalam wilayah ekosistem seni panggung pertunjukan ini, salah satunya juga karena semangatnya Pram. Nah, teater ini kan ekosistemnya, infrastrukturnya belum begitu stabil ya, belum begitu baik ya. Maksudnya orang mau beli tiket aja kan kadang-kadang masih males, minta carinya tiket gratisan dan lain-lain. Tetapi saya berani menceburkan diri disebabkan karena karyanya Pram. Sehingga kayak di Titi Mangsa kami udah membuat pertunjukan hampir 80 judul mengalihwahanakan karya-karya sastra ke dalam panggung, itu karena spirit Pram. Jadi saya rasa saya senang sekali menjadi bagian dari perayaan 100 tahun Pram, agar mungkin generasi-generasi muda juga dekat dengan pemikiran-pemikirannya, dan kita bisa mengenal bangsa kita jauh lebih berani, lebih memiliki banyak perspektif dan sudut pandang. Banyak kabar di beberapa negara seperti di Prancis, di beberapa universitas itu, katanya di Sorbonne University kalau tidak salah ya, mereka itu wajib membaca karyanya Pramudia Anantatur untuk mengenal Asia. Jadi bayangkan di negara-negara yang dianggap lebih maju dari kita mewajibkan karya beliau, dan saya berharap suatu saat mungkin karya-karya sastra Indonesia wajib kembali dibacakan di sekolah-sekolah, dan salah satunya bukunya Pram yang diwajibkan. Kak Happy, kalau boleh tahu ada persiapan khusus nggak sih untuk nanti penampilan? Ini kan udah 3 tahun. Adalah sehat. Dengan sehat saya bisa berani kembali untuk menghafal naskahnya Pram yang sebetulnya 30 menit ini tidak terlalu panjang dibandingkan pentas aslinya hampir 2 jam. Tapi karena naskahnya lumayan cukup bergizi dan juga banyak menyampaikan gagasan-gagasan ideologinya Pram banget, jadi saya juga tidak boleh luput dari 1-2 kata sekalipun, karena saya tahu banyak sekali orang yang membaca karyanya dan juga menganggap bahwa karyanya Pram itu adalah bagian dari panggilan hati untuk bersolidaritas batin terhadap kemanusiaan.
grogi nggak sih setelah 3 tahun dan Iya. akhirnya kembali lagi ke panggung? Enggak, 3 tahun, untuk Pram 9 tahun. 9 tahun. Grogi sekali saya. Saya akan kembali lagi pakai kebayanya Nyai Onta seolah. Mungkin untuk sosok Pram sendiri menurut Mbak Epi itu seperti apa gitu? Indonesia sangat beruntung, mungkin dalam satu abad ini hanya satu sosok seperti dia, sepandai, secerdas dan seberani beliau, kukuh pada pendirian dan juga apa ya, dia bisa membuat pandangan yang menjadikan manusia itu berkelompok membuat sebuah gerakan itu hanya karena kata-kata. Dari Pram saya belajar bahwa kata-kata itu tuh lebih tajam bahkan dari senjata sekalipun. Mbak Happy, terakhir boleh nggak sih diceritain dikit lagi soal tadi kan Anda cerita bikin aksesoris dari Iya, quotes-nya Pram, itu iya. idenya gimana Mbak? Jadi di Tulola, jadi kan saya ada jewelry perhiasan ya, namanya Tulola. Saya bertiga di sana sama Sri sama Franka. Nah, biasanya saya bikin konsep kreatifnya. Dan saya memang karena terinspirasi juga banyak dari karya-karyanya Pram yang saya rasa juga teksnya itu tuh bisa dijadikan quotes gitu ya untuk generasi-generasi sekarang gitu. Banyak kata-kata cinta juga yang sekarang kan orang banyak ngambil untuk apa sih, untuk caption gitu di sosial media. Nah, saya ambil beberapa yang bahkan saya jadikan perhiasan. Ini dari bukunya Anak Semua Bangsa. Quotes yang diambil, cinta itu indah, begitu juga kebinasaan yang akan membuntutinya. Jadi kita harus kuat menanggung akibatnya begitu. Gitu. Oke. Terima kasih.